Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki memberikan komentar, memberikan pernyataan, fahadha yadullu ala annal hadisa inda Ibnu Taimiyah shalihun lil istihad wal i'tibar. Hadis ini menunjukkan bahwa hadis menurut Ibnu Taimiyah pantas untuk dijadikan syahid, pantas untuk dijadikan. Karena apa? Karena yang namanya hadis maudhu ataupun hadis batil la yustashhadu bi indal muhaddisin, tidak bisa dipakai penguat dalil, apalagi dipakai dalil menurut ulama ahli hadis. Bagi orang yang tahu itu hadis palsu, haram untuk menyampaikan kecuali dibarengi dengan penjelasan bahwa ini sebetulnya hadis maudhu, hanya untuk menjelaskan saja, bukan untuk dijadikan hujah. Apalagi di bidang syariat dan bidang akidah tidak boleh menggunakan hujah berdasarkan selain hadis sahih dan hadis hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada hari Kamis pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul kembali di Majlis Syahriyah Multaqa para ulama habaib yang bertempat di Markas Syariat Megamendung. Bersyukur kepada Allah kita menjadi hamba yang dikehendakinya sampai datang ke majlis taklim, karena bagian daripada tanda hamba Allah yang baik adalah orang yang mau tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang baik dunia dan akhirat. Yang sama kita muliakan dan kita hormati guru kita, imam kita Al-Allamah Al-Habib Muhammad Rijik bin Husain Syihab beserta keluarga dan seluruh para dewan guru, para asatid. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, berikan ketenangan lahir batin, kemenangan dalam perjuangannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mempersingkat waktu, kita melanjutkan bulan kemarin Al-Fakir uzur lagi, melanjutkan Al-Mukarram wal-Muhtaram guru kita Habib Hanif. Oh, Habib Anis, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan Al-Fakir pun berusaha datang untuk tepat waktu, melihat sholawatnya Habib Hashim udah. Tapi karena ya Bogor itulah budget. Pada subuh ngajar santri jam 7 berangkat, sampai sini jam 11 lewat 10. Padahal jam normal jarak sini ke Banten ke Lebak itu kalau foto ya cuma 2 jam, ini 4 jam karena macet. Dan kalau tidak pakai sewa itu apa? Rider itu kayaknya sampai jam 1 baru sampai di sini. Itu tadi akhirnya minta bantuan sama polisi. Mudah-mudahan polisi yang tadi sehat walafiat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna wa muallifu hadzal kitab Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Syawahidu li hadisi tawasuli Adam alaihi salam, utawi iki iku pira-pira bukti kang nguatan kade hadis tawasul Nabi Adam alaihi salam. Zakara Ibnu Taimiyah tawis nuturus apa sa Ibnu Taimiyah hadis ini hingga diserapi hadal mauding dalam iki topik wa auradahu malan nekakan ya Imam Ibnu Taimiyah humaing hadisain mustasyidan halekang nguatan ing dalil bima kalawan hadisain. Faqala mangkang ucap Ibnu Taimiyah rawawis ngariwataken sababul Faraj Ibnul Jauzi bisanadi kalan sanada Ibnul Jauzi ila Maisarah maring Sayyidina Maisarah radhiyallahu anhu qala ngucap Maisarah qultu ngucap isun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Mata kunta nabian kapan ana tuat nabian iku dari nabi qala ngandika kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama khalaqallahu al-ardha ing dalam mangsa ngadamel sapa Allah al-ardha ing bumi wastawa lan ngajajagaken ya Allah ay wastawa istala ila samai mari langit pasawahuna mangka ngarataken ya Allahuna iya sinyata sama sab'a samawatin ing pitu pira-pira langit wa khalaqalan ngadamel ya Allah ala aras sing aras kata mangka nulis ya Allah ala sakilar sing atas setihang aras ing lapad Muhammadur Rasulullah khatamul anbiya utaina Muhammad iku utusan Allah kang dadi pugasane pirang-pirang nabi wa khalaqallahu al-jannata lan ngadamel sapa Allah al-jannata ing surga allati askana kang manggonaken ya Allah ing lati Adam ing Nabi Adam wa Hawa lan sidu Hawa alaihi wassalam pakataba mangka nulisaken ya Allah ismi ngaran isun alal abwabi ngatasé pira-pira pintu surga wal auraqilan pira-pira godong wal qibabilan pirang-pirang kubah wal khiyamilan pirang-pirang khemah wa Adam hale utai Nabi Adam alaihi salam baina ruhi iku tetep ing dalam antarane wal jasad lan jasad. Falamma ahyahullahu ta'ala mangka semangsa nguripaken ing Nabi Adam sapa Allah ta'ala dadara mangka ningali nyata Nabi Adam milal arsy maring aras paro mangka ningali Nabi Adam ismi ngaran isun pa akhbarallahu mangka nyaritaken ing Nabi Adam sapa Allah annahu ing satune kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladika iku pemimpine cucu-cucu sirata anak sira palama gharrahu mangka semangsa nipuhu ma ing Adam lan Hawa sapa saitun setan taba mangka tobat ya Nabi Adam lan Hawa wastas falan murisafat ya Adam lan Hawa bismi kelan aran isun ilai maring Allah wa rawalan ngriwataken sapa Abu Nu'aim al-Hafidh fi kitab dalail nubuwat dalam kitab dalailun nubuwah min tariqi Sya'bil Faraj haddatsana Sulaiman bin Ahmad haddatsana Ahmad bin Rizqin haddatsana Ahmad bin Sa'id al-Fihri haddatsana Abdullah bin Ismail al-Madani an Abdurrahman bin Zaid bin Asma nabi sang bapan Abdurrahman nyata Zaid bin Asma Umar radhiyallahu Khattab radhiyallahu anhu qala ngucap Umar bin Khattab qala ngadawu sapa Rasulullah lama asaba Adam ing dalam mangsa ngenani sapa Nabi Adam al-khatiyata ing kaluluputan ropa mangka ngangkat Nabi Adam rasa ing dase Nabi Adam paqala mangka ngucap Nabi Adam ya Rabbi he pangeran isun bihaqi Muhammadin demi kagungan Nabi Muhammad illa ghafarta ing ngampuratan likadisun pauha mangka hayu ya Allah ilaihi maring Nabi Adam wa ma Muhammadun utai sapaiku Muhammad wa man Muhammadun utai sapaiku Nabi Muhammad faqala mangka ngandika iya nyata Nabi Adam ya Rabbi he pangeran sun idna kasatune tuan lama atmam ta iku dalam mangsa nyampurnaken tuan khalqi ngedamel isun rafa'tu mangka ngangkat isun ro sing das isun ila arasika maring aras tuan faidan mangka tegane rafatu alaihi ku tetep ing atase aras maktubun utai lapad kang den tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'alim tu mangka warusun anna satune Muhammad akramu khalqika ikuli mulyane makhluk Gusti alaika ing atase Gusti idza qaran ta karena wis ngabarangaken tuan ismaing aran-arane Muhammad masmika serta aran tuan faqala mangka ngadawu ya Allah na'am qad ghafaratu temen ngampura isun laka kade sira wa huwa lan utayya Muhammad akhirul anbiya iku akhir pira-pira nabi min duryatika saking keturunan sira walau lahulan lamun tarau tay Muhammad iku mawjud ma khalaqtuka mangka orang ada melisun ka ing sida hadal hadisu mangka tay hadisu ayyudu iku nguatan ya hadal hadis alladzi ing hadis qablau sadrungi hada wa humalan utawi iya si hadisain bil hadal maudu katafsiri iku kaya mertelaken lil ahadisi soyati kada pira-pira hadis kang sahih qultu ngucap isun pahada mangka tay iki hadal hadis ya dulu iku nuduhaken ya hada ala annal hadis Sayyidina Ibnu Taimiyah mengingatkan sesatu hadis mung Ibnu Taimiyah sadihun iku kang pantas lil istishhadi kade tidak di alap dalil wal i'tibari lan di alap i'tibar pitutur li annal mawdu'a karena satu hadis mawdu' awil batila hadis batil la yustashhadu bi ikwaraden dan dikwaraden alap dalil apa bi kalan mawdu' awil batil indal muhaddisin munggo pira-pira ulama hadis wa anta hale utawi sira tara iku ningali sira anna syekh ing satune Syekh Ibnu Taimiyah istashhada iku nguatan atang lap dalia Syekh Ibnu Taimiyah bihi kalan hadal hadis hunaing dalam kene panggonan ala tafsir ngatese peperteraan tashih Ibnu Taimiyah
Alhamdulillah. Syekhu masyayikhina Al-Allamah Ad-Doktor As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani di dalam bab ini atau pasal ini menjelaskan syahid, dalil-dalil penguat terhadap tentang hadis tawassul Nabi Adam alaihi salam. Bahkan Nabi Adam alaihi salam bukan sekadar tawassul untuk urusan ampunan dia kepada Allah, wasilah adanya manusia, pernikahan Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa pun itu dengan wasilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan beliau mas kawinnya membaca sholawat. Nah, di antara umat Islam ada yang mengingkari hal tersebut. Ya tentu ada di daerah beliau mu'alif yang disebut orang Wahabi. Lalu beliau menyampaikan kalau Wahabi yang menjadikan idolanya adalah kepada Ibnu Taimiyah, maka beliau menyampaikan kaul Ibnu Taimiyah itu seperti ini yang sebenarnya. Dzakara Ibnu Taimiyah hadisaini fi hadzal maudu wa auradahuma mustashidan bihima. Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan dua hadis di dalam topik ini, yaitu tentang hadis tawassul Nabi Adam alaihissalam, dan Ibnu Taimiyah pun menyampaikan dua hadis sebagai bukti penguat atau syahid tadi. Yang pertama, Ibnu Taimiyah menyatakan rawa Abul Faraj Ibnul Jauzi, Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi dengan sanad hadisnya sampai kepada sahabat Nabi yang bernama Maisarah. Maisarah pernah bertanya, ya Rasulullah, mata kunta nabiyan? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan engkau dijadikan nabi? Itu kan kalau kita dari pelajari sejarah, umur 25 tahun diangkat jadi nabi, 40 tahun diangkat jadi rasul, walaupun itu berbeda pendapat ulama ahli sejarah. Yang sebetulnya kapan engkau diangkat jadi nabi? Rasulullah SAW menjawab, ketika Allah menciptakan bumi dan langit, 7 lapis langit, dan Allah menciptakan aras, yang mana aras itu adalah makhluk Allah terbesar. Lalu Allah menulis di tiang aras, cuma menulisnya jangan dipahami seperti menulisnya kita. Kalau menulis kita, ya menulis biasa seperti kita mengetik. Tentu Allah beda, sebab laisa kamitslihi syai'un. Bahasa akidah Asy'ari, Allah wajib mukhalafah lil hawa disi. Di tiang aras itu ditulis lafaz Muhammadur Rasulullah Khatamul Anbiya. Nabi Muhammad itu adalah sebagai utusan Allah sekaligus penutup para nabi. Dan Allah menciptakan surga yang ditempati oleh Nabi Adam dan Hawa. Lalu Allah catatkan, namaku, tuliskan namaku di atas pintu surga, di daun-daun surga, di kubah-kubah surga, di khemah-khemah surga. Banyak kaligrafi tulisan Muhammadur Rasulullah Khatamul Anbiya. Nah, pada saat itu Nabi Adam masih antara ruh dan jasad. Ketika Allah menghidupkan, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, itu sejarah tentang penciptaan Nabi Adam. Singkat cerita, Nabi Adam setelah ditiup ruh, lalu Nabi Adam melihat ke aras. Begitu melihat ke aras, Nabi Adam melihat namaku, yaitu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Allah kasih informasi Adam annahu sayyidu waladi, bahwa Muhammad itu adalah pemimpin cucu-cucu kamu. Jadi panglimanya cucu kamu semua dari zaman dulu sampai zaman hari kiamat, panglimanya, rajanya adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Palamma gorohuma syaitonu taba wastaspa'a, ketika Nabi Adam tertipu dengan setan dan Siti Hawa tentang Syajaratul Khuldi, maka Nabi Adam bertobat. Dan Nabi Adam meminta kepada Allah dengan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis pertama. Lalu hadis kedua, singkat cerita, yang bersumber dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma asaba Adamul khati'ata rafa'a ra'sahu. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam melakukan suatu kesalahan, bagaimana di dalam takwilan para ulama seperti dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah, min babi hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Dan bahkan Nabi Adam pun mengalahkan hujah Nabi Musa ketika Nabi Musa berhujah kepada Adam, Adam, gara-gara kamu kami di dunia capek. Kalau kamu tidak makan Syajaratul Khuldi, kami tidak akan turun ke dunia. Pasti kita di surga selalu nikmat. Nabi Adam menghajar Nabi Musa, kau anakku Musa telah melawan tentang takdir Allah yang sebelum aku dan engkau diciptakan. Haja Adamu Musa, Nabi Adam mengalahkan hujah kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu Nabi Adam melakukan kesalahan, lalu rafa'a ra'sahu, Nabi Adam mengangkat kepala. Ya Rabbi bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, dengan keagungan Muhammad, dengan kemuliaan Muhammad, ampunilah aku. Fa'auha ilaihi, Allah memberikan wahyu kepada Adam. Wa ma Muhammadun wa man Muhammad. Siapa Muhammad? Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu. Sama seperti al-qari'atu mal qari'ah. Bukan berarti kapan kiamat Allah tidak tahu. Bukan, emangnya si Karim. Cara nafsirnya itu soal tahwil wa ta'zim. Begitu mulianya Muhammad, begitu agungnya Muhammad. Siapa Muhammad? Maksudnya Allah memperlihatkan keagungan kebesaran Muhammad kepada kita melalui pertanyaan Allah kepada Nabi Adam. Adam, siapa Muhammad? Nabi Adam menjawab, ya Rabbi innaka lama atmamta khalqi rafa'tu rasi ila arsik. Ya Allah, Tuhanku, ketika engkau menyempurnakan aku diciptakan telah sempurna, maka aku mengadahkan kepala melihat kepada arasmu. Di aras itu tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Melihat tulisan itu aku tahu annahu akramu khalqi ali, bahwa Muhammad itu pasti makhluk yang paling mulia, karena engkau membarengkan nama dia dengan namamu. Ini membuktikan ayat wa rafa'na laka dzikrak. Tidak disebut nama Allah kecuali disebut pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tahu bahwa Muhammad itu sebagai makhluk engkau yang paling kau muliakan, paling kau agungkan. Allah menyatakan na'am, iya, qad ghafartu lak, aku ampuni kesalahan kamu Adam. Lalu Allah selain mengampuni Nabi Adam, Allah pun menyampaikan wa huwa akhirul anbiya'i min dzurriyyati, bahwa Adam itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akhir para nabi. Dari keturunanmu akhir para nabi, penutup para nabi, penutup para rasul. Walau lahu ma khalaqtu, andai kata tidak ada Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau. Nah, dua hadis ini yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, fahadal hadis yu'ayyidul ladzi qablahu.
hadis ini memperkuat hadis sebelumnya. Jadi dua hadis ini seakan menafsirkan tafsir seperti menafsirkan terhadap hadis-hadis sahih. Lalu bagaimana menurut mu'allif? Qultu, Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki memberikan komentar, memberikan pernyataan, bahada yadullu ala annal hadisa inda Ibnu Taimiyah salihun lil istihad wal i'tibar. Hadis ini menunjukkan bahwa hadis menurut Ibnu Taimiyah pantas untuk dijadikan syahid, pantas untuk dijadikan iktibar. Hadis ini pantas untuk dijadikan penguat dalil, pantas untuk dijadikan iktibar. Karena apa? Karena yang namanya hadis maudhu ataupun hadis batil la yustashhadu bi indal muhaddisin, tidak bisa dipakai penguat dalil, apalagi dipakai dalil menurut ulama ahli hadis. Bahkan wal khobarul maudhu'u syarrul khobari, di dalam kitab Mandumah Alfiyah Imam Suyuti, wa khobarul maudhi syarrul khobari, dari semua hadis, ada hadis itu kan hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Dari hadis dhaif wa huwa aksaban kasur, banyak. Ada hadis dhaif nyata munkar, ada mu'dhal. Dari sekian banyak hadis yang dhaif itu paling buruk adalah hadis maudhu, hadis palsu yang diancam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala alayya malam akum falyatabawa maq'adahu minan nar. Dalam hadis yang lain, ban kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah tempatnya di dalam neraka. Ini bukan hadis Nabi, dikatakan hadis Nabi. Bagi orang yang tahu itu hadis palsu, haram untuk menyampaikan kecuali dibarengi dengan penjelasan bahwa ini sebetulnya hadis maudhu, hanya untuk menjelaskan saja, bukan untuk dijadikan hujah. Apalagi di bidang syariat dan bidang akidah tidak boleh menggunakan hujah berdasarkan selain hadis sahih dan hadis hasan. Nah, inti daripada guru kita Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, wa anta tara anna syai' istashhada bihi ana tafsir. Katamu kan tahu, kamu melihat Ibnu Taimiyah saja menggunakan dua hadis itu bahwa Nabi Adam pernah tawasul. Maka tidak layak orang yang mengaku pengikut Ibnu Taimiyah mengingkari terhadap tawasulnya Nabi Adam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru lu aja mengakui, masa lu sebagai muridnya? Begitulah, gitu maksud nama. Kita simpulkan beberapa kesimpulan dari hadis ini. Yang pertama, bahwa begitu agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah nyatakan wa rafa'na laka dzikrak, tidak dicetak nama Allah, tulis nama Allah kecuali dibarengkan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam adzan, di dalam zikir. Yang kedua, kalimat Muhammadur Rasulullah khatamul anbiya, bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Siapapun orang yang mengaku beragama Islam, apapun madhabnya, kalau dia mengaku beragama Islam, maka wajib meyakini Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Manakala ada orang yang mengaku beragama Islam, KTP Islam, tapi masih mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad, faqad kafara, maka dia setelah kufur, keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia sudah mengingkari ayat maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Yang selanjutnya tentang Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam bertobat kepada Allah, diterima tobatnya dengan wasilah tawasul dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam nyata kita banyak tawasul, misal bijahi abdika wa nabika, atau bijahi tohar rasul judrobada bil qabul. Itu tidak salah, walaupun ada beberapa kitab karya Wahabi mengharamkan tawasul dengan bijahi. Kita sudah punya dalil sekarang. Lalu Nabi Adam melakukan tobat, bisa kita ambil pelajaran.
Maksiatun aurasat dilan waftiqara khairun min taatin aurasat idzan wastikbara. Maksiat yang diakhiri dengan tobat lebih baik daripada ibadah yang diakhiri dengan sombong. Kita sebagai hamba Allah yang selalu berbuat kesalahan, banyak kesalahan kita yang disengaja maupun tidak disengaja. Sebaik-baiknya kita adalah orang yang mau tobat kembali kepada Allah. Sebelum kita sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh magfirah. Perbanyak, selain daripada puasa, doa orang puasa diijabah, perbanyak, tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk para santri, insya Allah setiap bulan Ramadan itu biasa ngaji 2 jam jadi 10 jam. Itu namanya pasaran. Biasa ngaji 2 jam, saya biasa ngaji kalau malam paling jam 9 jam 10. Tapi kalau Ramadan setelah taraweh berhenti jam 4. Oke, sore jam 5. Itu sudah biasa di pesantren salafiyah. Jadi kitab yang tidak tamat 2 tahun dalam 1 Ramadan 15 hari 4 kitab tamat. Artinya meningkatkan. Karena mengikuti para guru seperti itu. Tapi ada beberapa pesantren seperti di model di Yaman atau di Jawa Timur, bulan Sya'ban, akhir Sya'ban, Ramadan itu libur gitu. Itu masing-masing. Kalau di Banten bulan Ramadan itu full itu. Dipakai sanlat, ada yang 15 hari, 20 hari, gitu, 25 hari. Kalau fakir insyaallah 25 hari. Jadi intinya di bulan Ramadan kita perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Jangan di bulan Ramadan pusing gimana ini mau lebaran, belum bakal beli pakaian, belum apa. Jangan dipusing, perbanyak saja istighfar. Teboga duit jeung meuli daging, banyakin istighfar. Astagfirullahaladzim. Teboga daging, astagfirullahaladzim. Teboga duit, astagfirullahaladzim. Terus banyak istighfar. Ini bukan canda. Siapa man lazimal istighfar, orang yang melazimkan istighfar, maka akan diberikan solusi oleh Allah dari segala kesulitan. Berapa banyaknya tanpa dibatasi, bila perlu setiap napas istighfar. Allah menganeka ragam ibadah, bukan istighfar saja. Karena manusia bosan baca zikir, baca sholawat, baca Quran. Semakin kita memperbanyak zikir, banyak istighfar, maka hidup kita akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya dengar di jalan nasihat guru kita Kiai Haji Husnuddin. Itu. Ketika kita masih cinta dunia, untuk bersedekah saja masih mikir, dunia juga enggan ngedeketin kita. Bener itu Kiai, bener. Ketika masih pegang uang, itu uang susah untuk datang. Ketika uang nggak mau dipegang, datang sendiri. Mujarrabun soheh. Mujarrabun soheh. Nah, jadi termasuk di bulan Ramadan, setelah kita baca Quran, baca sholawat, baca istighfar, tawasul, ya Allah, dengan berkah keagungan Ramadan, berkah keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni dosaku, dosa ibu bapakku, dosa guru-guruku. Terus minta hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak istighfar, perbanyak zikir, banyakin baca Quran, banyak berdoa, tingkatkan. Jangan bulan puasa memperbanyak tidur. Wah, ada hadis Duratun Nasihin, tidurnya saja ibadah. Kalau begitu dari pagi sampai sore bangun bertidur. Jangan, kita insya Allah di bulan Ramadan ini semakin meningkatkan ibadah, insya Allah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, diberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa dan aneka ragam ibadah. Dan dari saya, karena mau masuk Ramadan dan Idul Fitri, mohon maaf atas segala ucapan, perbuatan yang disengaja atau yang tidak sengaja, ada kesalahan. Semoga semua jamaah hadirin wal mustami'in bisa memaafkan kesalahan saya. Dan
Dan dari saya pun tanpa diminta apa saja, jika ada yang berkaitan dengan hakul adami kepada saya, maka saya pun sudah memaafkan. Tashih Ibnu Taimiyah limana hadil khususiyah, wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.